Cepat pergi sekarang juga dari sini. Besok pacarku dari Bali akan datang. Bentak suamiku. Mengusirku aku dan anakku sambil lempar uang ribu ke wajahku. Aku hanya diam pulang. Besoknya suami pingsan karena ayahku. Sebelum ceritanya dimulai, berasal dari kota dan negara mana saja para pemirsa dan juga sedang apa, masak, nyapu, ngepel, atau yang lain, silakan tulis di kolom komentar dan jangan lupa tekan subscribe dan like agar channel ini semakin berkembang agar bisa memberikan cerita lebih menarik lagi. Siap-siap, mari kita mulai ceritanya. Cepat pergi sekarang juga dari sini. Besok pacarku dari Bali akan datang. Suara bentakan itu memecah keheningan malam di ruang tamu yang biasanya hangat. Aku tertegun di dekat pintu kamar mendekap erat putri kecilku, Amira yang baru berusia 4 tahun. Tubuh mungilnya gemetar ketakutan, wajahnya disembunyikan di ceruk leherku. Pria yang berdiri di hadapanku dengan napas memburu dan mata penuh amarah itu adalah suamiku, Mas Danu, pria yang 5 tahun lalu berjanji di hadapan ayahku untuk menjaga dan menyayangiku seumur hidupnya. Namun malam ini, topeng kebaikannya luruh tanpa sisa digantikan oleh sosok asing yang begitu dingin dan kejam. Sebelum aku sempat mencerna kalimatnya yang begitu menusuk dada, Mas Danu merogoh saku celananya. Dengan gerakan kasar, ia melemparkan selembar uang kertas berwarna biru ke arahku. Uang 50.000 itu melayang di udara sebelum akhirnya mendarat tepat di wajahku, lalu jatuh begitu saja ke lantai semen teras rumah kami. Rasa perihnya tidak seberapa dibanding hancurnya harga diriku sebagai seorang istri dan ibu. Uang itu seolah menjadi penanda betapa murahnya arti diriku dan anak kandungnya sendiri di matanya. Demi seorang wanita lain yang bahkan belum menginjakkan kaki di rumah ini. Aku tidak menangis. Entah mengapa, air mataku seakan tersumbat oleh rasa kecewa yang teramat dalam. Aku hanya diam menatap lembaran uang di lantai. Lalu menatap wajah suamiku untuk terakhir kalinya. Tidak ada gunanya berdebat atau memohon belas kasihan dari hati yang sudah membatu. Tanpa sepatah kata pun aku memungut uang itu bukan karena aku menerimanya dengan ikhlas, melainkan karena aku tahu aku membutuhkan setiap rupiah untuk membawa Amira pergi dari tempat beracun ini. Aku membalikkan badan, menuntun Amira melintasi kegelapan malam menuju jalan raya untuk mencari angkutan umum yang bisa membawa kami pulang ke rumah orang tuaku. Sepanjang perjalanan di dalam angkot yang sunyi, pikiranku melayang pada masa lalu. Aku selalu menyembunyikan kondisi rumah tanggaku dari ayah. Sejak ibu tiada, ayah hidup menyendiri di kampung, mengelola usaha perkebunan dan peternakan kecilnya. Aku selalu mengatakan pada ayah bahwa hidupku bahagia, bahwa Mas Danu adalah suami yang bertanggung jawab. Semua itu kulakukan semata-mata karena tidak ingin membebani pikiran ayah yang sudah semakin sepuh. Namun, malam ini, benteng kebohongan yang kubangun demi menjaga perasaan semua orang akhirnya runtuh juga. Aku terpaksa pulang dengan tangan hampa dan hati yang hancur. Ketika melangkah memasuki halaman rumah masa kecilku, lampu teras masih menyala benderang. Ayah rupanya belum tidur. Beliau sedang duduk di kursi rotan sambil membaca sebuah buku tua. Begitu mendengar langkah kakiku, ayah mendongak. Sorot matanya yang bijaksana langsung menangkap ada yang tidak beres. Beliau melihat koper kecil di tangan kiriku dan Amira yang tertidur pulas di gendongan kananku. Ayah tidak mengajukan banyak pertanyaan malam itu. Beliau hanya berdiri mengambil alih Amira dengan sangat hati-hati, lalu membimbingku masuk ke dalam rumah. Istirahatlah dulu Risma, segala sesuatunya bisa kita bicarakan besok pagi, ucap ayah dengan suara yang menenangkan. Kehangatan rumah ini membuat pertahananku runtuh. Dan malam itu aku menangis dalam diam di kamar lamaku. Keesokan harinya, matahari pagi bersinar cerah, seolah kontras dengan mendungnya hatiku di meja makan. Setelah Amira asyik bermain di halaman belakang, aku akhirnya menceritakan semuanya kepada ayah. Aku menceritakan bagaimana Mas Danu berubah sejak setahun terakhir, bagaimana ia sering mengabaikan kebutuhan kami hingga puncaknya semalam. Saat ia mengusirku demi wanita lain yang ia sebut sebagai kekasihnya dari Bali, aku menceritakan bagian tentang uang ribu yang dilemparkan ke wajahku. Selama aku bercerita, ayah hanya mendengarkan dengan saksama. Wajahnya tenang, tidak ada ledakan amarah. Namun, aku bisa melihat rahangnya mengeras, dan tatapan matanya berubah menjadi sangat tajam. Ayah menghela napas panjang setelah aku selesai bercerita. Beliau mengusap kepalaku dengan lembut. Risma, kamu adalah putri ayah satu-satunya. Ayah membesarkanmu dengan penuh kehormatan, bukan untuk direndahkan oleh pria yang tidak tahu cara bersyukur.
Ayah kemudian berdiri dan mengambil ponsel jadulnya dari atas buffet. Beliau mencari sebuah nomor di daftar kontak, lalu melakukan panggilan. Dari percakapan yang kudengar, ayah menghubungi seseorang yang ia panggil Pak Pengacara. Ayah meminta agar dokumen kepemilikan dan berkas-berkas hukum sebuah aset segera disiapkan pagi ini juga. Aku hanya bisa terpaku, tidak berani menyela tindakan ayah. Ternyata kejutan dari ayah tidak berhenti di situ. Selesai menelepon, ayah menatapku dengan senyuman misterius. Namun penuh wibawa. Ayo kita bersiap. Risma, bawa Amira juga. Kita akan kembali ke rumah suamimu sekarang. Ayah ingin menyambut tamu istimewanya yang datang dari Bali itu, ujar ayah. Ada nada ketegasan yang mutlak dalam suaranya, sebuah sisi dari ayah yang jarang sekali ia tunjukkan. Aku sempat ragu dan merasa takut jika akan terjadi keributan, tetapi ayah meyakinkanku bahwa semuanya akan baik-baik saja dan berjalan dengan sangat sopan. Dengan hati yang berdebar campur aduk, aku menuruti perintah ayah, bersiap kembali ke tempat di mana aku dihinakan beberapa jam yang lalu. Kami tiba di depan rumah kontrakanku dan Mas Danu menjelang siang. Di depan pagar sudah terparkir sebuah mobil taksi online, dan tampak seorang wanita dengan koper besar sedang berdiri berbincang mesra dengan Mas Danu di teras. Mas Danu terlihat begitu sumringah. Senyumnya mengembang lebar, sangat berbeda dengan wajah menyeramkan yang ia tunjukkan padaku semalam. Ketika mobil yang membawa aku dan ayah berhenti tepat di depan pagar, senyum di wajah Mas Danu langsung memudar, digantikan oleh guratan kekesalan dan kebingungan. Mas Danu berjalan menghampiri pagar dengan langkah angkuh, bersiap untuk mencaci makiku lagi karena berani kembali. Risma, mau apa lagi kamu ke sini? Bukankah sudah kukatakan jangan pernah? Kalimatnya terputus seketika saat pintu mobil terbuka sepenuhnya dan ayah melangkah keluar dengan setelan kemeja batiknya yang rapi serta tongkat kayunya yang kokoh. Di belakang ayah, seorang pria parubaya berpakaian rapi dengan tas jinjing kulit yang kukenali sebagai pengacara keluarga ayah juga ikut turun. Melihat kehadiran ayah, wajah Mas Danu langsung berubah pucat pasi. Ia tahu betul siapa ayah, namun ia belum tahu badai apa yang dibawa oleh pria tua yang selama ini ia remehkan itu. Ayah tidak membalas tatapan sinis Mas Danu dengan amarah. Sebaliknya, ayah tersenyum sangat tenang, menyapa menantunya dengan nada suara yang teramat sopan, namun justru melayangkan aura tekanan yang membuat atmosfer di sekitar teras rumah itu mendadak menjadi sangat mencekam. Ayah melangkah masuk melewati pagar rumah dengan ketenangan yang luar biasa. Sementara aku berjalan di belakangnya sambil menggandeng erat tangan Amira. Wanita dari Bali yang berdiri di teras rumah tampak mengernyitkan dahi, memandang kami bergantian dengan tatapan penuh tanya dan sedikit rasa tidak nyaman. Mas Danu yang tadinya begitu pongah, kini mendadak mematung dengan keringat dingin yang mulai menetes di pelipisnya. Ia melirik ke arah pengacara berjas rapi yang berjalan di samping ayah, lalu mencoba menguasai keadaan dengan memaksakan sebuah senyuman tipis yang terlihat sangat kaku di wajahnya. Ayah, kenapa tiba-tiba datang ke sini tidak memberitahu Danu terlebih dahulu? Dan Risma, kenapa kamu malah membawa ayah ke sini setelah apa yang terjadi semalam? Tanya Mas Danu dengan nada suara yang berusaha dilembutkan. Meski getar kecemasan tidak bisa disembunyikannya dari pendengaranku, pria itu menatap ayah dengan pandangan beralih ke arahku. Seolah-olah menuduhku telah mengadu yang tidak tit kepada orang tuaku sendiri. Aku tetap memilih untuk diam, mematuhi instruksi ayah sejak dari rumah untuk tidak terpancing emosi, dan membiarkan beliau yang menyelesaikan semuanya dengan caranya sendiri. Ayah berhenti tepat di anak tangga pertama teras rumah, lalu menatap Mas Danu dan wanita di sampingnya secara bergantian dengan tatapan mata yang teduh namun terasa sangat mengintimidasi. Selamat siang, Danu. Ayah datang ke sini bukan untuk bertamu, melainkan untuk menyelesaikan beberapa urusan administrasi yang sudah lama tertunda dengan bantuan Pak Pengacara ini, jawab ayah dengan suara baritonnya yang tenang, sangat sopan, namun memiliki penekanan yang membuat Mas Danu langsung terdiam. Ayah kemudian menoleh sedikit ke arah wanita berpakaian modis itu, lalu mengangguk hormat seraya berkata, "Selamat siang, Mbak. Maaf jika kedatangan kami sedikit mengganggu waktu bersantai Anda di rumah ini." Wanita dari Bali itu tampak salah tingkah. Ia berdaham pelan, lalu menyenggol lengan Mas Danu dengan tas tangannya, menuntut penjelasan atas situasi canggung yang sedang terjadi di hadapannya sekarang. "Danu, siapa mereka ini sebenarnya? Kamu bilang rumah ini milikmu sendiri? Dan kamu sudah tidak memiliki hubungan apa-apa lagi dengan masa lalumu. Tapi kenapa sekarang ada orang tua dan anak kecil yang datang membawa pengacara?" Tanya wanita itu dengan suara yang terdengar ketus dan menuntut kejujuran dari suamiku.
Mendengar pertanyaan itu, Mas Danu semakin panik. Wajahnya yang semula putih kini memerah karena menahan rasa malu yang teramat sangat di hadapan kekasih barunya. Dia ini ayah mertuaku Kirana. Dan yang bersamanya itu Risma. Istriku, maksudku wanita yang sedang dalam proses berpisah denganku, jawab Mas Danu terbata-bata. Mencoba membela diri di depan wanita bernama Kirana itu sembari memberikan tatapan tajam yang penuh ancaman ke arahku. Aku hanya membalas tatapannya dengan senyuman tipis, menyadari betapa malangnya pria yang selama ini kuhormati sebagai kepala keluarga, kini harus mengemis pengakuan di hadapan orang lain. Mas Danu kemudian kembali menatap ayah dengan kening berkerut, mencoba mengalihkan pembicaraan. Ayah, urusan administrasi apa yang ayah maksud? Jangan membuat keributan di sini. Kami sedang ada urusan penting yang harus diselesaikan. Pak pengacara yang berdiri di sebelah ayah kemudian maju satu langkah, membuka tas kulitnya dengan perlahan, lalu mengeluarkan seberkas dokumen tebal berlogo resmi negara yang langsung menarik perhatian kami semua. Maaf, Saudara Danu. Perkenalkan, saya adalah kuasa hukum keluarga Bapak Risma. Kedatangan kami ke sini adalah untuk menyerahkan surat pemberitahuan resmi mengenai status kepemilikan tanah dan bangunan yang sedang Anda tempati saat ini, ujar Pak pengacara dengan nada yang sangat profesional dan tegas. Mas Danu mengerutkan keningnya, menatap lembaran kertas di tangan pengacara itu dengan tatapan tidak percaya sekaligus penuh rasa penasaran yang membuncah. Status kepemilikan apa maksudnya? Rumah ini adalah rumah sewa yang aku bayar sendiri setiap tahunnya kepada pemilik tanah di kampung ini. Jadi kalian tidak ada hak untuk ikut campur dalam urusan rumah tanggaku, seru Mas Danu. Suaranya mulai meninggi karena merasa harga dirinya mulai terancam di depan Kirana yang kini melipat kedua tangannya di dada dengan tatapan curiga. Mas Danu mencoba melangkah maju untuk merebut dokumen tersebut. Namun dengan sigap pengacara menariknya kembali dan membukakan halaman pertama yang berisi sertifikat kepemilikan yang sah. Betul sekali Saudara Danu, Anda memang membayar uang sewa setiap tahunnya. Tetapi mungkin Anda tidak pernah memeriksa siapa nama pemilik asli yang tertera di dalam sertifikat tanah dan bangunan ini sejak 2 tahun yang lalu, sahut Pak pengacara seraya menunjuk sebuah nama yang tertulis dengan huruf kapital yang sangat jelas di atas kertas segel tersebut. Tanah dan seluruh bangunan di atasnya ini telah dibeli secara sah oleh Bapak atas nama Risma, putri kandungnya, sebagai hadiah pernikahan yang sengaja disimpan sebagai investasi masa depan tanpa sepengetahuan Anda. Mendengar penjelasan dari Pak pengacara, Mas Danu mendadak menghentikan kalimatnya yang hendak keluar dari mulut. Matanya membelalak sempurna menatap nama yang tertera di sertifikat tersebut. Tubuhnya seketika menjadi lemas. Lututnya bergetar hebat hingga ia terpaksa berpegangan pada tiang teras rumah agar tidak terjatuh ke lantai semen tempat ia berpijak. Wanita di sampingnya Kirana langsung merebut dokumen itu dari tangan Pak pengacara untuk memastikan sendiri kebenaran kalimat yang baru saja didengarnya. Jadi rumah mewah yang kamu pamerkan di telepon selama ini ternyata bukan milikmu, Danu. Bahkan tanah ini adalah milik istri yang baru saja kamu usir semalam. Tanya Kirana dengan nada suara yang meninggi, penuh dengan kekecewaan dan rasa tertipu yang amat mendalam. Mas Danu tidak mampu menjawab sepatah kata pun. Bibirnya mendadak keluh dan keluarlah keringat dingin di sekujur tubuhnya saat menyadari kenyataan pahit yang kini berbalik menyerangnya. Ayah kemudian maju selangkah menatap menantunya yang kini tampak begitu kecil dan tak berdaya di hadapan hukum dan kebenaran yang nyata. Danu, semalam kamu mengusir putriku dan cucuku dari rumah ini dengan melemparkan uang 50.000 ke wajahnya. Seolah-olah kamu adalah penguasa tertinggi di sini, ucap ayah dengan ada suara yang tetap tenang, namun mengandung getaran wibawa yang sangat menghancurkan mental suamiku. Sekarang, sebagai pemilik sah dari tanah dan bangunan ini, Risma memiliki hak penuh secara hukum untuk meminta siapa saja yang tidak berkepentingan untuk segera mengosongkan tempat ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Lanjut, ayah seraya menatap Mas Danu yang kini mulai terlihat pusing dan memegang kepalanya yang terasa berat. Kirana yang merasa tertipu dengan semua kebohongan Mas Danu selama di Bali langsung melemparkan dokumen itu ke dada Mas Danu dengan penuh kekesalan lalu mengambil kopernya sendiri dengan tergesa-gesa. Cukup Danu, aku tidak mau terlibat dalam masalah hukum keluargamu yang rumit ini. Dan aku sangat kecewa karena kamu telah membohongiku tentang semua kekayaan palsumu ini, seru Kirana seraya melangkah cepat meninggalkan teras rumah menuju taksi online yang masih menunggu di depan pagar. Mas Danu mencoba mengejar Kirana, namun rasa pusing yang teramat sangat tiba-tiba menyerang kepalanya akibat tekanan mental,
rasa malu yang luar biasa, serta kenyataan bahwa ia kini tidak memiliki apa-apa lagi di dunia ini. Pandangan matanya mendadak menjadi kabur. Langkah kakinya goyah dan sebelum sempat mencapai pagar halaman rumah, tubuh Mas Danu limbung ke arah depan hingga akhirnya jatuh pingsan tak sadarkan diri di atas rumput halaman rumah yang subur. Aku dan ayah hanya menyaksikannya dengan tatapan datar. Menyaksikan bagaimana kesombongan seorang pria bisa runtuh ketika hanya dengan selembar kertas kebenaran yang dibawa oleh seorang ayah yang terlanjur kecewa. Suasana halaman rumah yang tadinya riuh oleh kepanikan mendadak berubah menjadi sunyi saat tubuh Mas Danu tergeletak tak berdaya di atas rumput. Taksi daring yang membawa Kirana perlahan bergerak menjauh, meninggalkan kepulan asap tipis seolah mempertegas bahwa wanita itu benar-benar enggan ikut campur dalam badai yang tengah melanda pria yang dipujanya tersebut. Aku menarik napas dalam-dalam, menatap tubuh suamiku dengan perasaan yang campur aduk antara iba dan sisa-sisa kekecewaan yang mendalam. Amira yang berada di dalam pelukanku mulai merengek kecil. Merasa asing sekaligus takut melihat ayahnya sendiri terbujur kaku di tanah tanpa pergerakan sedikit pun. Ayah mengisyaratkan kepada Pak Pengacara untuk membantu membangunkan Mas Danu dengan memercikkan sedikit air dari keran teras rumah ke wajahnya. Setelah beberapa saat berlalu, terdengar lenguhan pelan dari bibir Mas Danu yang pucat. Kelopak matanya bergetar. Sebelum akhirnya, terbuka secara perlahan menatap langit siang yang terik. Pria itu memegangi kepalanya yang masih terasa pening, mencoba mengumpulkan kembali sisa kesadarannya yang sempat hilang akibat tekanan batin yang teramat dahsyat. Begitu pandangannya kembali jernih dan mendapati ayah serta para pengacara masih berdiri tegak di hadapannya. Raut ketakutan dan rasa malu yang amat besar kembali menyelimuti wajahnya yang kini tampak kuyu. Danu, bangunlah dan duduk di kursi teras. Ada hal penting yang harus segera kita tuntaskan di tempat ini juga, ujar ayah dengan nada suara yang tetap terjaga kesopanannya, tanpa ada nada mengejek sedikit pun meski posisi menantunya saat ini sudah berada di titik terendah. Mas Danu bangkit dengan sisa tenaga yang dimilikinya. Langkahnya masih tanpa gontai saat berjalan menuju kursi rotan di teras rumah yang semalam menjadi saksi bisu keangkuhannya. Setelah duduk dengan posisi membungkuk dan kedua tangan menopang keningnya, ia memberanikan diri untuk mendongak, menatapku dengan tatapan mata yang tidak lagi penuh amarah, melainkan sepasang mata yang penuh dengan permohonan belas kasihan. Risma, tolong maafkan aku benar-benar hilaf dan tidak tahu kalau rumah ini sebenarnya sudah dibeli oleh ayah untukmu. Bisik Mas Danu dengan suara yang serak, mencoba meraih ujung gamis yang kukenakan, namun aku dengan cepat melangkah mundur satu langkah untuk menghindarinya. Kirana sudah pergi meninggalkanku, dan sekarang aku tidak tahu harus pergi kemana jika kamu benar-benar mengusirku dari rumah ini. Risma, tolong pertimbangkan masa depan anak kita, Amira. Lanjutnya lagi, mencoba menggunakan nama putri kami sebagai tameng perlindungan demi mengetuk pintu hatiku yang kini telah mengeras bagai batu karang. Mendengar nama Amira disebut oleh pria yang semalam dengan tega melempar uang 50.000 ke wajahku, rasanya dadaku kembali bergemuruh hebat menahan letupan emosi yang tertahan. Jangan pernah membawa nama Amira untuk menutupi kesalahan yang sudah kamu lakukan dengan sadar, Mas Danu. Jawabku dengan suara yang bergetar, namun penuh dengan penekanan yang tegas dan dingin. Semalam saat kamu mengusir kami berdua di kegelapan malam demi menyambut wanita lain, apakah kamu sempat memikirkan bagaimana masa depan anakmu? Apakah kamu memikirkan di mana darah dagingmu sendiri akan tidur? Tanahku bertubi-tubi, membuat Mas Danu langsung terdiam 1000 bahasa dengan wajah yang kembali tertunduk dalam. Ayah yang sejak tadi mengamati perdebatan kami kemudian melangkah maju, meletakkan tongkat kayunya di samping kursi, lalu menatap Mas Danu dengan tatapan seorang pria sepuh yang telah kenyang akan asam garam kehidupan. Danu, seorang lelaki itu dinilai dari bagaimana cara dia menghormati wanita yang telah bersedia menemani hidupnya dari titik nol. Ucap ayah dengan wibawa yang begitu tenang, namun terasa sangat menghujam langsung ke dalam sanubari Mas Danu. Ketika kamu memilih untuk merendahkan Risma, maka saat itu juga, kamu telah menantang kehormatan keluarga kami yang selama ini selalu berusaha menjaga hubungan baik ini agar tetap harmonis. Mas Danu mendongak dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Ia memandang ayah dengan penuh rasa penyesalan yang mendalam atas segala tindakan bodoh yang telah diputuskannya secara sepihak. Ayah, saya tahu, saya salah. Saya berjanji akan memutuskan semua hubungan dengan Kirana,
dan kembali fokus mengurus Risma dan Amira seperti sedia kala. Ratap Mas Danu mencoba meyakinkan ayah dengan janji-janji manisnya yang kini terdengar sangat hambar di telingaku. Tolong beri saya satu kesempatan lagi, ayah. Saya tidak sanggup jika harus kehilangan pekerjaan dan tempat tinggal sekaligus dalam waktu yang bersamaan seperti ini. Pak pengacara kemudian berdeham pelan, memotong kalimat Mas Danu yang mulai melantur kemana-mana dengan menyodorkan selembar kertas putih baru yang berisi poin-poin kesepakatan hukum yang mengikat. Maaf, Saudara Dano, penyesalan Anda saat ini tidak akan mengubah status hukum yang sudah diajukan oleh pihak keluarga Ibu Risma kepada lembaga yang berwenang, ujar Pak pengacara dengan tatapan matanya yang sangat lurus dan tidak bisa dinegosiasikan lagi. Hari ini juga kami meminta Anda untuk menandatangani surat kesepakatan penyerahan kunci rumah dan inventaris, serta surat pernyataan bersedia keluar dari lingkungan ini tanpa ada tuntutan apapun di kemudian hari. Mas Danu menatap kertas putih itu dengan tangan yang gemetar hebat. Ia tahu bahwa menandatangani surat tersebut sama saja dengan merelakan seluruh kenyamanan hidup yang selama ini ia nikmati secara cuma-cuma. Risma, benarkah kamu tega melihat suamimu sendiri luntang-lantung di jalanan tanpa arah tujuan yang jelas? Tanya Mas Danu lagi, mencoba melayangkan pandangan penuh keputusasaan ke arahku, demi mencari sedikit celah kelemahan di dalam hatiku. Aku menarik napas sedalam mungkin, memandang wajah putri kecilku yang kini menatapku dengan mata bulatnya yang polos, menguatkan keyakinanku bahwa keputusan yang kuambil saat ini adalah demi kebaikan bersama. Tega atau tidak tega, itu adalah akibat dari benih badai yang kamu tanam sendiri sejak selembar uang itu menyentuh wajahku semalam, Mas Danu. Jawabku dengan mantap, menepi segala keraguan yang sempat melintas di dalam benakku sebagai seorang wanita. Sekarang ambil pena itu dan tanda tangani suratnya. Karena bagiku lembaran cerita rumah tangga kita sudah selesai tepat saat kamu memilih wanita lain untuk menggantikan posisiku di rumah ini. Mas Danu akhirnya menyadari bahwa tidak ada lagi ruang untuk bernegosiasi. Dengan air mata yang menetes pelan di atas kertas, ia meraih pena dan menorehkan tanda tangannya di atas materai, menandai runtuhnya ego seorang pria yang terlambat menyadari arti sebuah ketulusan. Setelah goresan pena terakhir Mas Danu mengering di atas kertas bermaterai itu, suasana teras rumah terasa semakin mencekam dan berat. Pak pengacara dengan sigap merapikan berkas-berkas tersebut ke dalam tas kulitnya, memastikan tidak ada satu dokumen sah yang tertinggal di meja teras. Mas Danu masih terduduk lemas dengan tatapan mata yang kosong, memandangi jemarinya yang bergetar setelah menyerahkan seluruh hak dan harga dirinya yang tersisa. Namun ketenangan siang itu kembali terusik ketika sebuah mobil dinas berwarna hitam tiba-tiba berhenti tepat di depan pagar halaman rumah kami, memecah kesunyian yang baru saja terbangun. Dari dalam mobil tersebut turunlah dua orang pria parubaya mengenakan kemeja batik resmi yang tampak sangat rapi dan berwibawa memegang sebuah map besar di tangan mereka. Mas Danu mendongak dan seketika wajahnya yang sudah pucat berubah menjadi semakin kelam bagai diselimuti awan mendung ketika mengenali siapa yang datang. Pria yang berjalan di depan adalah Pak Kepala Cabang tempat Mas Danu bekerja sebagai Kepala Bagian Keuangan di perusahaan swasta terkemuka di kota ini. Kehadiran atasan suamiku yang mendadak ini tentu saja di luar perkiraan siapapun, membuat atmosfer konflik di halaman rumah ini kembali memanas ke titik tertinggi. Selamat siang, Bapak Danu. Sap Kepala Cabang dengan ada suara yang sangat formal, dingin, dan tanpa senyuman sedikit pun di wajahnya yang tegas. Ayah berdiri dari kursinya untuk menyambut kedatangan tamu-tamu baru tersebut dengan kesopanan yang selalu terjaga sebagai tuan rumah yang bijaksana. Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Kebetulan kami semua memang sedang berkumpul di sini untuk menyelesaikan beberapa urusan penting keluarga. Sahut ayah seraya mempersilakan kedua pria itu untuk berdiri di area teras yang cukup luas tersebut. Mas Danu langsung berdiri dengan tubuh yang gemetar, mencoba memperbaiki posisi berdirinya di hadapan sang atasan yang selama ini sangat diseganinya. Pak Kepala Cabang, ada angin apa Bapak tiba-tiba datang ke rumah saya siang-siang seperti ini? Tanya Mas Danu dengan suara yang terbata-bata mencoba menutupi kegugupan yang luar biasa di dalam dadanya. Pak Kepala Cabang tidak langsung menjawab. Beliau menatap Mas Danu dengan pandangan yang penuh kekecewaan, lalu melirik ke arah Pak pengacara yang berdiri di sebelah ayah, seolah sudah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Kami datang ke sini bukan untuk urusan silaturahmi Danu, melainkan untuk mengonfirmasi beberapa temuan audit internal yang sangat serius terkait posisi jabatanmu di kantor, ujar Pak Kepala Cabang seraya, membuka map besar yang di bawahnya, memperlihatkan beberapa lembar laporan keuangan yang penuh dengan coretan tinta merah. Sejak 2 bulan lalu,
Tim auditor kami menemukan adanya ketidaksesuaian dana operasional kantor yang cukup besar dan semua bukti transaksi digital mengarah langsung pada nomor rekening pribadimu. Mendengar kalimat itu, jantungku rasanya berhenti berdetak seketika. Menatap Mas Danu yang kini tampak seperti pencuri yang tertangkap basah di siang bolong, Mas Danu langsung menggelengkan kepalanya dengan cepat, mencoba menyangkal tuduhan tersebut dengan wajah yang panik. Bukan main di hadapan semua orang yang hadir. Tidak, Pak. Itu tidak benar. Saya tidak pernah menyentuh sepeser pun uang kantor untuk kepentingan pribadi saya. Ini pasti ada kesalahpahaman atau fitnah dari orang yang tidak menyukai saya. Seru Mas Danu dengan suara yang melengking tinggi mencoba membela diri meski bukti-bukti tertulis sudah terpampang jelas di depan matanya. Tolong jangan percaya begitu saja, Pak. Saya sudah mengabdi di perusahaan ini selama bertahun-tahun dengan penuh kejujuran. Lanjutnya lagi dengan nada memohon yang mengiba. Pria kedua yang mendampingi Pak Kepala Cabang yang ternyata adalah Kepala Divisi Hukum Perusahaan kemudian melangkah maju seraya menunjukkan sebuah salinan mutasi rekening yang sangat detail. Saudara Danu, data tidak pernah berbohong. Kami sudah melacak aliran dana tersebut yang ternyata sebagian besar dikirimkan ke sebuah nomor rekening bank di daerah Bali. Ungkap Kepala Divisi Hukum tersebut dengan nada suara yang sangat lugas dan tanpa kompromi. Pengiriman dana terakhir dilakukan baru seminggu yang lalu bertepatan dengan rencana kedatangan tamu yang Anda agung-agungkan itu ke rumah ini. Kenyataan itu bagai hantaman gada besar yang meremukan seluruh kebohongan Mas Danu, membongkar asal-usul kemewahan palsu yang dipamerkannya selama ini. Aku menatap Mas Danu dengan tatapan yang penuh dengan rasa jijik dan tidak percaya bahwa pria ini telah melangkah sejauh itu dalam kubang kehancuran demi wanita lain. Jadi, uang yang kamu gunakan untuk bersenang-senang dan memamerkan kekayaan di depan wanita itu adalah uang hasil tindakan tidak terpuji dari kantormu, Mas? Tanyaku dengan suara yang bergetar menahan amarah yang teramat sangat di dalam dada. Mas Danu memandangku dengan mata yang memerah penuh keputusasaan. Namun ia tidak mampu lagi mengeluarkan satu kata pun untuk membantah kalimatku karena seluruh kedoknya telah terbuka dengan sempurna. Ayah yang sejak tadi mendengarkan dengan saksama kemudian menghela napas panjang, menatap menantunya dengan pandangan mata yang penuh dengan rasa prihatin yang mendalam. Danu, ketika seseorang mengawali jalannya dengan cara yang tidak jujur, maka kehancuran hanyalah masalah waktu yang menunggu untuk tiba, ucap ayah dengan wibawa yang begitu tenang. Namun, terasa sangat menghakimi jiwa Mas Danu yang sudah rapuh. Pak Kepala Cabang kemudian menutup map tersebut dengan suara ketukan yang keras, menandakan bahwa keputusan mutlak dari pihak perusahaan sudah tidak bisa diganggu-gugat lagi oleh siapapun. Berdasarkan bukti-bukti yang sangat kuat ini, hari ini juga perusahaan memutuskan untuk memberhentikan Saudara Danu secara tidak hormat dari jabatan Anda, tegas Pak Kepala Cabang dengan raut wajah yang sangat dingin, tanpa ada ruang untuk negosiasi lagi. Dan pihak divisi hukum, kami akan segera menyerahkan seluruh berkas temuan ini kepada pihak-pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum yang berlaku di negeri ini. Mas Danus ketika jatuh terduduk kembali di lantai teras dengan kedua tangan yang memegangi dadanya. Napasnya memburu cepat seolah seluruh pasokan udara di sekitarnya telah habis menguap. Keangkuhan pria yang semalam mengusirku dengan uang Rp50.000 tuh kini telah menguap sepenuhnya, menyisakan seorang pria yang harus bersiap menghadapi dinginnya dinding sel akibat perbuatannya sendiri. Keputusan tegas dari Pak Kepala Cabang bergaung di teras rumah bagaikan petir di siang bolong menghancurkan sisa-sisa harapan yang masih dimiliki Mas Danu. Kedua pria utusan perusahaan itu segera berpamitan setelah menyerahkan surat pemecatan resmi meninggalkan berkas yang kini teronggok mengenaskan di atas meja teras. Mas Danu bersimpuh di lantai semen dengan kedua tangan yang mencengkeram rambutnya sendiri. Napasnya terdengar terengah-engah, seolah beban seluruh dunia baru saja dijatuhkan tepat di atas pundaknya. Konflik batin dan kenyataan pahit yang datang bertubi-tubi membuat pria yang tadinya begitu angkuh kini tampak seperti sehelai daun kering yang siap diterbangkan angin. Dalam keputusasaan yang mendalam, Mas Danu mendongak dengan air mata yang mulai membasahi pipinya yang kuyu, menatap ke arah ayah yang masih berdiri kokoh bagai pohon beringin tua. Ayah, saya mohon demi hubungan kita yang pernah ada, tolong bantu saya mengembalikan uang kantor itu agar saya tidak dilaporkan ke pihak berwajib. Ratap Mas Danu dengan suara yang gemetar dan serak, mencoba meraih kaki ayah demi mengemis belas kasihan terakhir. Saya tahu ayah memiliki simpanan dari hasil perkebunan di kampung. Saya berjanji akan mencicilnya sampai lunas asalkan saya tidak harus mendekam di balik jeruji besi.
Ayah lanjutnya dengan nada memohon yang teramat sangat memperlihatkan betapa rendahnya harga diri yang tersisa di dalam dirinya. Ayah melangkah mundur dengan perlahan menghindari rengkuhan tangan Mas Danu, tanpa sedikit pun menunjukkan raut kebencian atau kemarahan di wajah sepuhnya yang berwibawa. Danu, uang yang ayah miliki adalah hasil keringat halal dari tanah yang ayah kelola dengan kejujuran, bukan untuk membasuh dosa dari perbuatan yang kamu lakukan dengan sadar. Jawab ayah dengan nada suara yang sangat tenang, namun penuh ketegasan yang memutus segala harapan palsu menantunya. Setiap manusia harus berani berdiri dan bertanggung jawab di atas kaki sendiri, ketika mereka memilih untuk melangkah ke dalam jalur yang salah. Tambah ayah seraya menatap lurus ke dalam mata Mas Danu yang tampak kosong dan kehilangan arah. Mendengar penolakan dari ayah, Mas Danu beralih menatapku dengan pandangan mata yang penuh dengan keputusasaan yang memuncak. Mencoba mencari sedikit sisa kelembutan di dalam hatiku sebagai seorang wanita yang pernah mendampinginya. Risma, apakah kamu benar-benar tidak memiliki rasa kasihan lagi pada suamimu sendiri yang sedang hancur seperti ini? Tanya Mas Danu dengan suara yang melengking tinggi akibat tekanan mental yang semakin menghimpit dadanya. Jika aku harus pergi ke tempat yang dingin itu, bagaimana dengan status sosial anak kita nanti? Amira akan menanggung malu seumur hidupnya karena memiliki seorang ayah yang dicap buruk oleh masyarakat. Risma, seru Mas Danu mencoba menakut-nakutiku dengan menggunakan masa depan anak kami lagi. Aku mengeratkan genggaman tanganku pada pundak Amira, menatap pria di hadapanku dengan pandangan yang dingin tanpa ada sedikit pun keraguan yang tersisa di dalam lubuk hatiku. Status sosial yang rusak itu tidak sebanding dengan hancurnya kepercayaan yang sudah kamu luluh lantakkan sejak lama, Mas Danu. Jawabku dengan suara yang lantang dan tegas, bergema di seluruh sudut teras rumah yang kini terasa sangat asing bagi kami berdua. Amira justru akan belajar dari peristiwa ini bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya sendiri dan hukum tidak akan pernah bisa ditawar oleh air mata penyesalan yang terlambat datang. Lanjutku, membalikkan argumennya dengan kenyataan yang tidak bisa lagi. Ia bantah dengan kebohongan apapun. Pak pengacara yang sejak tadi memperhatikan interaksi kami kemudian melihat jam tangannya lalu melangkah maju untuk memberikan batasan waktu yang mutlak bagi Mas Danu untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Saudara Danu, waktu bagi Anda untuk bersiap-siap dan mengemasi barang-barang pribadi Anda dari dalam rumah ini sudah hampir habis, ujar Pak pengacara dengan sikapnya yang sangat profesional, menunjuk ke arah jam dinding yang terus berdetak tanpa henti. Jika dalam waktu 30 menit ke depan Anda belum juga mengosongkan area ini, maka kami terpaksa akan meminta bantuan dari pihak keamanan lingkungan untuk mengantar Anda keluar secara resmi, tegas Pak pengacara tanpa memberikan celah kompromis sedikit pun. Mas Danu bangkit berdiri dengan sisa kekuatan yang hampir habis. Tubuhnya limbung beberapa kali saat mencoba melangkah masuk ke dalam rumah untuk mengambil pakaian dan barang-barang miliknya. Di dalam ruang tamu yang pernah kami huni bersama, terdengar suara gesekan lemari dan barang-barang yang dimasukkan dengan tergesa-gesa ke dalam tas kain seadanya yang ia temukan di kamar belakang. Aku hanya berdiri di ambang pintu luar, menyaksikan akhir yang begitu tragis dari seorang pria yang semalam merasa seolah-olah dirinya adalah pemilik segalanya hanya karena memiliki sedikit kekuasaan semu di tangannya. Tidak lama kemudian, Mas Danu keluar dari dalam rumah dengan membawa 2 tas besar di kedua tangannya. Wajahnya tertunduk dalam menatap lantai semen yang kini bukan lagi menjadi tempatnya bernaung. Ketika melintasi posisi berdiri ayah, ia sempat berhenti sejenak, berharap ada satu kata mukjizat yang keluar dari bibir pria tua itu. Namun, ayah tetap memilih untuk membisu dengan pandangan lurus ke depan. Mas Danu memandangku untuk terakhir kalinya dengan tatapan yang penuh dengan kekalahan mutlak sebelum akhirnya melangkah gontai melewati pagar halaman rumah yang selama ini menyembunyikan seluruh kepalsuan hidupnya dari dunia luar. Begitu sosok Mas Danu hilang di tikungan jalan kompleks perumahan, aku merasakan sebuah kelegaan yang luar biasa besar, merasuki seluruh aliran darah di dalam tubuhku. Seolah beban berat yang menghimpit dada selama berbulan-bulan, akhirnya terangkat sepenuhnya. Ayah kemudian mendekat, merangkul pundakku dengan tangan tuanya yang hangat dan penuh dengan kasih sayang seorang pelindung sejati. Semuanya sudah selesai, Risma. Mari kita pulang ke rumah kita yang sebenarnya di kampung. Tempat di mana kehormatan dan kedamaian sejati selalu menunggumu dan Amira dengan tangan terbuka. Ucap ayah dengan senyuman tulus yang menenangkan hatiku yang sempat terluka. Langkah gontai Mas Danu yang menjauh di ujung gang menandai runtuhnya seluruh kepalsuan yang selama ini mencengkeram kehidupan kami. Namun,
Ketenangan yang baru saja merayap di teras rumah mendadak terusik ketika sebuah mobil sedan putih dengan sirine tanda bahaya resmi berhenti tepat di depan pagar halaman. Dua orang petugas berseragam rapi turun dengan langkah tegap membawa map perak berlambang lembaga penegak hukum, membuat atmosfer di halaman rumah ini kembali memanas ke titik puncaknya. Kehadiran mereka membuktikan bahwa konsekuensi dari perbuatan tidak terpuji Mas Danu di kantornya bergulir jauh lebih cepat daripada yang bisa kami bayangkan sebelumnya. "Selamat siang, apakah benar ini kediaman dari Saudara Danu?" tanya petugas yang berdiri di depan dengan nada suara yang sangat tegas, lugas, dan penuh wibawa hukum. Ayah melangkah maju setapak, menyambut kedatangan para petugas tersebut dengan ketenangan seorang pria sepuh yang menghormati jalannya keadilan negara. "Selamat siang, Pak." "Betul, ini adalah rumah yang sebelumnya ditempati oleh menantu saya, namun statusnya saat ini sudah resmi kembali ke tangan putri saya, Risma," jawab ayah seraya menunjuk berkas kepemilikan yang masih dipegang oleh Pak pengacara di sampingnya. Petugas itu mengangguk takzim lalu membuka map perak yang dibawanya dan menunjukkan selembar surat perintah resmi berkop Lembaga Penegakan Hukum Negara. "Kami datang membawa surat perintah penjemputan paksa terkait laporan dugaan penyalahgunaan dana operasional perusahaan yang dilakukan oleh Saudara Danu." Jelas petugas tersebut seraya mengedarkan pandangan ke sekeliling halaman rumah yang mulai sepi. Mas Danu yang ternyata belum langkah terlalu jauh dari area kompleks, tiba-tiba berjalan kembali ke arah pagar, karena menyadari jalannya terhadang oleh mobil petugas membuat wajahnya kini berubah menjadi semakin kelam bagai tak dialiri darah lagi. Melihat kehadiran para petugas di depan pagar rumah, Mas Danu menjatuhkan dua tas besar bawaannya ke atas tanah. Tubuhnya gemetar hebat dikepung rasa panik yang luar biasa. "Pak, tolong beri saya waktu beberapa hari lagi, saya berjanji akan mengembalikan semua kerugian perusahaan itu. Saya mohon jangan bawa saya sekarang," seru Mas Danu dengan suara melengking tinggi, mencoba mengiba di hadapan hukum yang tidak mengenal kompromi air mata. Pria itu menatapku dan ayah bergantian dengan pandangan mata yang penuh keputusasaan mendalam. Berharap ada keajaiban kecil yang bisa membentenginya dari dinding sel yang sudah menanti di depan mata. Petugas hukum tersebut menggelengkan kepala dengan perlahan, melangkah mendekati Mas Danu dengan sikap yang sangat sopan, namun memiliki ketegasan mutlak yang tidak bisa ditawar lagi. "Maaf, Saudara Danu. Tugas kami adalah menegakkan hukum berdasarkan bukti-bukti kuat yang sudah diserahkan oleh pihak manajemen perusahaan Anda pagi tadi," tegas petugas itu seraya meminta Mas Danu untuk segera masuk ke dalam mobil dinas tanpa melakukan tindakan perlawanan apapun. "Segala bentuk pembelaan diri dan rencana pengembalian dana bisa Anda sampaikan secara resmi di hadapan majelis hakim dalam proses persidangan nanti," lanjutnya seraya membimbing pria yang kini kehilangan seluruh harga dirinya tersebut. Mas Danu menoleh ke arahku untuk terakhir kalinya. Air matanya menetes deras membasahi kemejanya yang kusut mencerminkan penyesalan terdalam dari seorang pria yang terlambat menyadari arti sebuah kesetiaan keluarga. "Risma, tolong jaga Amira. Maafkan semua keangkuhanku selama ini yang telah menghancurkan masa depan kita bersama," bisik Mas Danu dengan suara yang parau sebelum pintu mobil sedan putih itu tertutup rapat dan membawanya pergi menjauh. Aku memeluk erat Amira yang sejak tadi terdiam di sampingku, menyaksikan bagaimana kesombongan malam itu dibayar tunai oleh keadilan yang datang tanpa mengetuk pintu dengan perlahan. Ayah berjalan mendekat ke arahku, meletakkan tangan tuanya yang hangat di atas pundakku, menyalurkan energi kekuatan yang membuat seluruh sisa rasa sesak di dalam dadaku menguap seketika. "Urusan di tempat ini sudah selesai dengan sangat terhormat, Risma. Hukum dunia telah menjalankan perannya, dan kini saatnya kita melangkah maju tanpa perlu menoleh ke belakang lagi," ucap ayah dengan senyuman bijaksana yang selalu menjadi peneduh di setiap badai hidupku. Pak pengacara kemudian mengunci pintu utama rumah tersebut dan menyerahkan seikat kunci tembaga yang sah ke dalam genggaman tanganku sebagai pemilik mutlak yang sebenarnya. Kami berjalan meninggalkan halaman rumah kontrak itu dengan langkah yang terasa sangat ringan menuju mobil yang akan membawa kami pulang kembali ke kampung halaman yang asri. Di sepanjang perjalanan aku memandangi wajah polos Amira yang kini tertidur pulas dalam pangkuanku, merasa bersyukur memiliki seorang ayah yang selalu menjaga kehormatan putrinya dengan ketegasan yang penuh wibawa. Lembaran kisah rumah tangga yang penuh dengan duri kepalsuan kini telah resmi ditutup, digantikan oleh hamparan halaman hijau di kampung yang siap menyambut masa depan kami berdua dengan ketulusan dan kedamaian yang sejati.